Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau membahas tentang materi yang Ibu singgung minggu lalu ya, yaitu konsep biaya produksi ini. Konsep biaya produksi. Nah, di konsep biaya produksi itu ada berbagai macam. Kemarin yang Ibu sudah kasihkan di video, ada biaya total, variabel, dan biaya yang lain-lainnya. Di sini Ibu akan membahas satu persatu, jadi kalian harus dengarkan ya. Yang pertama yaitu biaya tetap total atau bahasa Inggrisnya total fixed cost ya, lambangnya TFC atau FC. TFC ini total fixed cost, FC ini fixed cost, tergantung soalnya. Jadi yang pertama biaya total adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun produknya berubah-ubah. Jadi dia tetap saja biayanya. Walaupun produknya dia mau banyak, mau sedikit, biayanya tetap. Contohnya adalah sewa gedung, lalu gaji karyawan, terus biaya pemeliharaan mesin atau peralatan ya. Diingat-ingat ya, contohnya 3 ini. Nanti ini dikeluar di soal, jadi kalian harus ingat-ingat contohnya. Yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost. Lambangnya TVC atau VC ya, total variable cost atau variable cost. Adalah biaya yang jumlahnya berubah jika berubah juga barangnya ya. Jadi dia tidak tetap. Kalau tetap tadi kan tetap ya barangnya, kalau ini berubah. Contohnya biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya kargo, biaya penyusutan, biaya listrik, dan biaya air ya kan. Kalau kalian bayar, bapak kalian bayar air kan, tergantung besar banyaknya air dibayarkan, maka biayanya besar juga. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, lambangnya TC. Adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa ya. Jadi biaya yang dikeluarkan seluruhnya tuh berapa. Nah, di sini dia ada rumusnya. Tadi kalau TFC dan TVC itu tidak ada rumusnya, tapi contohnya ya kalian hafalin. Tetapi kalau TC atau total cost dia ada rumusnya. Cara menghitungnya TC sama dengan TFC ditambah TVC. Ya, yang di atas tadi ini ya. TFC ditambah TVC. TC ini apa? TC total cost. TFC total fixed cost, biaya tetap. TVC total variable cost ya. TVC total variable cost. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Di sini, Khairin adalah seorang pengusaha distro ternama. Amin. Ia membuat baju dengan mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 500.000. Ya, ini 500.000. Dan biaya bahan bakar pengiriman sebesar 450. Ia harus membayar gaji 5 karyawan. Dia punya 5 nih karyawannya. Gajinya per orangnya adalah 250.000. Terus berapa biaya total yang harus Khairin bayar? Di sini kita ketahui dulu apa yang diketahui. Yang pertama diketahui adalah biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku ini termasuk apa? TFC atau TVC? Biaya bahan baku berarti adalah TVC. Tulis di sini. TVC sama dengan 500.000. Terus biaya bahan bakar nih. Biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar termasuk di mana juga? Masuk di TVC, berarti ditambah 450. Terus gaji, nah gaji karyawan nih, gaji karyawan berarti adalah biaya tetap ya. Di sini berarti TVC sama dengan 250, gajinya 250. Tapi dia punya 5 karyawan. Ya, nih 5 karyawan berarti dikali 5 sama dengan, hitung dulu, 500 ditambah 450 hasilnya adalah 950. Ya kan? Terus 250 dikali 5 hasilnya adalah berapa hasilnya anak-anak? 1.250.000 ya. Jadi TFC sudah dapat, TVC sudah dapat. Yang diminta apa? Biaya total, berarti TC ya. TC ini kan biaya total kan? Rumusnya sama dengan TFC ditambah TVC.
Bawahnya TFC-nya sudah didapat tadi 1.250.000 ditambah TVC-nya 950, tulis. Bawahnya lagi sama dengan 1.250 ditambah 950, hasilnya adalah 2.200.000 ya. Ini adalah TC atau total cost atau biaya keseluruhan yang harus dibayar Hairin ya. Rumusnya adalah TFC ditambah TVC. Cari dulu TFC-nya. Nih, cari TFC-nya. Setelah itu cari juga TVC. Setelah dapat, masukkan ke dalam rumus TC ya. Seperti itu. Cara mencari TC atau total cost. Oke, yang selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost ya, lambangnya AC. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Misalnya nih ibu pengusaha karet atau pengusaha apalah ya, punya memproduksi 5 produk. Nah, tugasnya AC ini di satu-satu produk ini berapa biaya yang harus dia keluarkan. Dari 5 ini, satu-satu produk ini harus tahu biaya yang dikeluarkannya ya. Jadi cara menghitung AC adalah, rumusnya dulu ya, rumusnya adalah TC dibagi Q. AC ini average cost, TC adalah total cost atau biaya total, biaya keseluruhan, dibagi Q. Q ini quantity atau jumlah barangnya ya, ada berapa jumlah barangnya yang diproduksi. Ingat-ingat rumusnya TC dibagi Q. Kita ke contoh soal. Russell adalah juragan kelapa sawit. Amin. Dari hasil produksinya, ia mengeluarkan biaya total sekitar 1.850.000. Setiap tahunnya, ia memproduksi 100 unit truk kelapa sawit. Hitunglah AC-nya ya, berarti kita hitung dulu. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui berarti TC-nya ya kan? Total cost-nya, biaya total nih. Total cost atau biaya totalnya adalah 1.850.000, tulis. Terus apalagi yang diketahui? Jumlahnya berapa? Jumlah barangnya adalah 100 unit, tulis Q sama dengan 100. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya AC sama dengan TC dibagi Q. TC-nya 1.850. Nih ya. TC-nya dibagi Q. Q-nya berapa? 100. Sama dengan tembak nolnya 2. Hasilnya adalah 18.500 ya. Itu cara mencari AC. Gampang sekali kan? Tinggal dibagi saja. Selanjutnya yang kelima adalah biaya tetap rata-rata atau AFC atau average fixed cost. Ya, lambangnya AFC. Rumusnya apa? Rumusnya AFC sama dengan TFC. Ini total fixed cost. Tadi yang di depan adalah total fixed cost dibagi Q, quantity atau jumlah barang. Kita ke contoh soal. Reina adalah pewaris usaha mobil sport milik ayahnya. Amin juga. Ray harus membayar sewa gedung sebesar 1 juta. Biaya pemeliharaan mesin sebesar 3 juta. Saat ini ia memiliki 50 unit mobil yang siap untuk dijual. Hitunglah AFC-nya. Jadi kita harus tahu dulu apa saja yang ada di soal ini. Yang pertama dia harus membayar sewa gedung. Nah, sewa gedung. Sewa gedung tadi apa di depan? AFC atau AVC? Sewa gedung. Sewa gedung TFC atau TVC maksud Ibu ya. Salah kebalik-balik Ibu. Jadi sewa gedung ini berarti TFC karena yang dicari AFC kan. AFC berarti temannya adalah TVC, total fixed cost. Sewa gedung ini adalah total fixed cost. Berapa biayanya? Adalah 1 juta. Lalu ada lagi ditambah biaya pemeliharaan mesin. Nah, biaya pemeliharaan mesin ini juga termasuk dalam TVC, berarti ditambah 3 juta ya. Nih ya, kalau tidak percaya nih. Sewa gedung termasuk TVC. Terus tadi biaya pemeliharaan mesin. Nih termasuk TVC juga. Kita lanjut ke soal. Terus apalagi yang diketahui? Dia menjual 50 unit
berarti barangnya ada 50. Q sama dengan 50. Ini ditambah dulu, 3 juta ditambah 1 juta, hasilnya adalah 4 juta. Ya, sudah dapat, baru kita masukkan ke dalam rumus. AFC sama dengan, nih rumusnya, TVC dibagi Q. TVC-nya berapa? 4 juta. Dibagi Q-nya, nih 50. Sama dengan 4 juta dibagi 50 sama dengan 80.000 ya. Jadi cara menghitung AFC itu masukkan ke dalam rumus TVC per Q. Kalian harus tahu dulu TVC itu yang mana-mana saja ya. Diingat tadi contoh-contohnya di depan. Sewa gedung, gaji karyawan, dan pemeliharaan mesin ini adalah TFC ya. Diingat-ingat contohnya. Oke, selanjutnya adalah biaya variabel rata-rata atau bahasa Inggrisnya average variable cost. Lambangnya AVC ya, lambangnya AVC. Rumusnya AVC sama dengan TVC per Q ya, total variable cost dibagi jumlah barang ya. Ini total variable cost. Total variable cost. Bawahnya adalah jumlah barang. Oke, kita ke contoh soal. Ibu Nita adalah seorang pengusaha sepatu yang dermawan. Oh, jelas ini dermawan sekali. Ia memproduksi sepatu dengan membayar bahan baku senilai 500.000. Pengantaran bahan baku membutuhkan biaya bahan bakar sebesar 300.000. Di saat itu, Ibu Nita mendapat orderan sebanyak 100 pasang sepatu. Hitunglah AVC-nya. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa yang ada di soal. Bahan baku ya, biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Kita lihat lagi di depan, biaya bahan baku nih adalah TVC. Berarti TVC sama dengan berapa bahan bakunya? 500.000. Terus biaya bahan bakar apa juga? Di sini lihat lagi biaya bahan bakar. Oh, berarti TVC juga kan bahan bakar. Masukin, ditambah. Bahan bakarnya berapa? 300.000. Apalagi yang diketahui? Mendapat orderan sebanyak 100, berarti Q. Jumlah barangnya adalah 100 ya. Ini barangnya adalah 100. Terus ini kita tambahkan dulu. 500 tambah 300 hasilnya adalah 800.000. Sudah dapat, kita masukkan ke dalam rumus. AVC sama dengan, rumusnya apa nih rumusnya? Rumusnya adalah TVC per Q sama dengan TVC-nya 800.000 dibagi 100 sama dengan tembak nolnya 2, hasilnya adalah 8.000. Ya, jadi kalian harus ketahui dulu yang termasuk TVC yang mana, yang termasuk TFC yang mana. Jadi dihafalin ya contoh-contoh di depan tadi Ibu bilang. Selanjutnya adalah biaya marginal ya, biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya total yang disebabkan oleh satu unit output ya, satu unit output. Output itu adalah produk. Ya. Rumusnya MC atau marginal cost sama dengan delta TC per delta Q. Ya, kalian jangan bingung dulu, delta apa sih, Bu? Nah, Ibu jelaskan. MC adalah marginal cost, TC adalah total cost atau biaya keseluruhan, baru Q adalah quantity atau jumlah barang. Delta ini adalah selisih atau pengurangan ya. Supaya kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada unit A sama unit B. Q atau jumlah barangnya, kalau yang A 100, kalau yang B 200. TFC atau total fixed cost-nya, biaya tetapnya, yang A 500, yang B 800. TVC 600 dan 1 juta. Jadi bagaimana kita mencari MC-nya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat satu-satu. Di sini berarti kan
total ini ya, TC ya. TC tadi rumusnya adalah TFC ditambah TVC. Nah, kan ini ada dua barang nih, jadi kita harus cari satu-satu dulu, berarti TCA. Ya, kita cari yang A dulu, TCA. TFCA-nya, nih, TFCA ditambah TVC A. Sama dengan, nih, TFCA-nya adalah 500, karena yang kita cari TCA dulu kan, TCA, berarti kita lihat yang A aja. Kita lihat A, yang A dulu, TFCA 500.000. Ditambah TVCA-nya 600.000. Oke, 500 tambah 600 hasilnya adalah 1.100.000. Ya, 1.100.000. Sudah dapat yang A, sekarang kita cari yang B, TCB. Nih, jadi kita lihat yang B, TCB. Sama rumusnya, TFCB ditambah TVCB. Sama dengan TFCB-nya berapa? 800.000. 800.000 tulis. Ditambah TVCB-nya 1 juta. Dijumlah 1 tambah 8. 1 juta tambah 800. Hasilnya adalah 1.800.000. Oke, sudah dapat TCA, TCB. Sekarang kita cari delta TC. Delta tadi adalah selisih. Berarti delta TC sama dengan TCB dikurang TCA. Kenapa B dulu bukan A? Karena B lebih besar. Jadi pengurangan tuh harus lebih besar dulu, baru yang kecil untuk marginal cost. Dia nggak boleh min ya. Jadi yang lebih besar dulu dikurangkan. 1.800.000. Ya, TCB ini kan, TCB 1.800.000 dikurang TCA. Nih, 1.100.000. Hasilnya adalah berapa? 1.800.000 dikurang 1.100.000 hasilnya adalah 700.000. Ya. Terus sudah dapat delta TC-nya kita ini. Sekarang cari delta Q. Delta Q. Delta Q bagaimana cara mencarinya? Delta Q cara mencarinya adalah QB dikurang QA. Ya, tadi Bu bilang yang besar dulu baru dikurang yang kecil nih. B dan A. Sama dengan 200.000 nih dikurang 100.000 nih, 100.000. Sama dengan hasilnya adalah 100. Kita udah dapat delta TC, juga sudah dapat delta Q. Sekarang masukkan ke dalam rumus MC. MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan delta TC-nya 700.000 per delta Q-nya 100. 700 tembak-tembak hasilnya adalah 7.000. Ya, itu cara mencari MC-nya. Ingat-ingat ya. Cari dulu TC-nya. TC harus rumusnya sudah di luar kepala. TFC ditambah TVC. Karena ada dua barang, kita cari dulu satu-satu. Yang A dulu, baru yang B. Setelah itu baru dikurangkan. Dikurangkannya lewat delta TC sama dengan TCB dikurang TCA. Delta Q-nya juga begitu. Yang besar dulu, baru dikurang yang kecil. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus MC. Delta TC dibagi delta Q ya. Itu cara mencari MC-nya. Oke, sekarang kita ke selanjutnya yaitu penerimaan total ya, atau total revenue. Lambangnya adalah TR. Artinya seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Jadi seluruh penerimaannya kita hitung. Rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. TR ini total revenue atau penerimaan total. P ini adalah harga atau price ya, bahasa Inggrisnya harga, price. Q tadi quantity atau jumlah barang. Kita jadi satu ini ya, soalnya ini bersangkutan. Jadi yang selanjutnya adalah penerimaan rata-rata atau average. Average itu rata-rata kan. Average revenue, lambangnya AR. Kalau tadi TR, yang bawahnya AR. Adalah penerimaan rata-rata yang diperoleh produsen setiap satu hasil produksi yang terjual. Ya, rumusnya adalah AR sama dengan P kali Q per Q. Ya, Q-nya ada 2. Kalau tadi ini cuma P kali Q doang, yang ini dibagi Q lagi. AR itu average revenue, P itu harga atau price, quantity adalah jumlah barang.
Kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya buat yang poin 8 sama 9 ya. Jadi Ibu jadikan 1 karena dia bersangkutan saja. Sophie mulai merintis usaha batik di BPP Balikpapan. Ia menetapkan harga 100.000 per unit. Ia menjual batik sebanyak 500 unit. Hitunglah TR dan AR. Kita pertama hitung TR dulu. TR sama dengan P dikali Q. P harganya berapa? Ini harganya 100.000 dikali Q, jumlah barangnya adalah 500 ya. Jadi 100.000 dikali 500 berapa hasilnya anak-anak? 5 juta ya. P kali Q gampang, sudah dapat TR. Kita sekarang cari AR. Rumusnya P kali Q per Q sama dengan bawahnya. P nya tadi berapa? 100.000 ya. Nih 100.000. Yang ada RP ini selalu harga ya, 100.000 dikali Q, unit quantity jumlah barangnya 500 dibagi Q, berarti bawahnya 500. Ini dan ini sama dengan ini tembak-tembak, hasilnya adalah 100.000 ya. Jadi kalau ini AR dan ini adalah TR. Gampang kan cara mencari TR dan AR? Kalian harus tahu harganya dan Q atau jumlah barangnya. Oke, selanjutnya adalah penerimaan marginal. Tahan, jangan ngantuk-ngantuk dulu. Ini sudah yang terakhir ya. Sabar. Penerimaan marginal atau marginal revenue, lambangnya adalah MR. Adalah tambahan penerimaan yang disebabkan adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Rumusnya MR sama dengan delta. Kita ketemu delta lagi ya di sini ya. Pokoknya yang marginal itu selalu ada deltanya ya. Tadi marginal cost ada deltanya, sekarang marginal revenue ada deltanya juga. Delta TR dibagi delta Q ya. MR adalah marginal revenue, TR adalah total revenue, Q adalah jumlah barang, yang delta adalah selisih tadi ya, selisih atau pengurangan. Sekarang kita ke contoh soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita lihat dulu TR-nya. Delta TR ya. Ibu tadi bilang kalau delta itu yang besar dulu baru dikurang yang kecil kan? Nih TR-nya ya. Berarti TRB dikurang TRA. Yang lebih besar adalah TRB kan, berarti TRB dikurang TRA. TRB nya 600.000 dikurang TRA nya adalah 300.000. Nah 300.000 sudah dapat delta TR. Sekarang kita cari delta Q. Delta Q nya berapa? Delta Q berarti QB dikurang sama QA ya. Ingat yang lebih besar dulu dikurang baru yang lebih kecil. 400.000 dikurang 300, hasilnya adalah 100. Yang tadi di atas hasilnya berapa? 600 kurang 300 adalah 300.000 ya. 300.000. Sekarang sudah dapat delta TR sama delta Q. Masukkan ke dalam rumus. MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Ya, sama dengan lagi bawahnya. Delta TR-nya ini 300.000. 300.000 dibagi delta Q 100 sama dengan tembak nolnya 2. Hasilnya adalah 3.000. Ya, itu cara mencari MR. Gampang kan? Tinggal dikurang lalu dibagi. Oke? Selanjutnya adalah laba atau rugi. Bagaimana kita cara mengetahui dia dapat laba atau dia rugi? Kita lihat. Laba atau rugi, cara mencarinya adalah TR, total revenue dikurang total cost ya. Total revenue dikurang total cost. Kita ke contoh soal. Viko adalah seorang pengusaha tas. Ia mengeluarkan biaya tetapnya 2 juta ya, biaya tetapnya 2 juta. Biaya variabel 2.600.000. Biaya tetap berarti ini adalah TFC. Biaya variabel adalah TVC. Ya, diingat-ingat ya. Nih.
Lalu Viko menjual tas ya, bukan rumah tadi Ibu mau rumah ini. Viko menjual tas sebanyak 200 unit dengan harga 100.000 per unitnya. Berapakah laba atau rugi yang diterima Viko? Perlu diketahui dulu, catatan buat kalian ya. Kalau TR itu lebih besar dari TC, maka dia bisa dikatakan dapat laba. Ya, ingat-ingat, kalau TR-nya lebih kecil dari TC, maka dia akan rugi. Nah, bagaimana kita tahu dia lebih besar dari TC atau lebih kecil dari TC? Kita hitung ya. Kita cari dulu TC-nya. Di sini. TC sama dengan TC tadi rumusnya apa? TC rumusnya TFC ditambah TVC. Ya, sama dengan TFC-nya 2 juta. Ya, biaya tetap TVC total fixed cost. Lalu biaya variabelnya 2.600.000 tambah 2.600.000. Hasilnya adalah 4.600.000. Oke, sudah dapat TC-nya. Sekarang kita cari TR-nya, TR. Ya, TR rumusnya adalah P dikali Q. Ya, ini P. B mana P? Harga. Nih, harga ya. Ingat, P itu price atau harga ya. Harganya 100.000. Dikali berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 200. Nih, 200. Hasilnya adalah 100.000 dikali 200. Lihatin nolnya ada berapa ini? 20 juta ya. 20 juta. Iya, 20 juta. 3 ya, betul 20 juta. Nah, lihat di sini. TR-nya dia 20 juta. TC-nya dia 4 juta. Berarti TR-nya lebih besar dari TC kan? TR-nya 20 juta, TC-nya adalah 4 juta, maka dia akan mengalami laba ya. Masukkan sekarang ke dalam rumus. Laba atau rugi sama dengan TR dikurang TC. Ya kan, ini kan rumusnya. TR dikurang TC. TR-nya 20 juta. Dikurang TC-nya nih 4.600.000. Sama dengan bawahnya 20 juta dikurang 4.600.000, hasilnya adalah 15.400.000. Maka Viko mendapatkan laba sebesar 15.400.000. Ya, laba karena dia TR-nya ini lebih besar dari TC. Di TR-nya lebih besar dari TC, maka dia laba, dapat laba. Oke. Sampai di sini dulu. Oh, habis sudah. Sampai di sini dulu perhitungan tentang biaya konsep biaya produksi ya. Jadi ada 11 rumus. Tidak usah dibuat beban, diperhatikan aja satu-satu, pelan-pelan dipelajari. Kalau tidak ada yang paham atau belum ngerti-ngerti, silakan japri WA Ibu atau lewat media sosial lainnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.